Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam session untuk melanjutkan yaitu perbincangan kita, yaitu masalah Ramadan yang kita lakukan, yang kita jalankan pada kesempatan hari ini. Kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menjumpai atau merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari raya di mana umat Islam merujuk kepada kemenangan setelah satu bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa tentunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri merupakan momen bagi umat Islam untuk merayakannya, yaitu setiap individu umat Muslim itu merasakan kebahagiaan tersendiri dalam merayakannya. Sebagai orang yang bertakwa dan beriman, tentunya Idul Fitri merupakan tolak ukur kita untuk menggapai suatu kenikmatan tersendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama sepakat bahwa Idul Fitri merupakan kembalinya manusia ke fitrahnya, ibarat bayi yang baru lahir. Maka dengan itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri yang kita rayakan adalah sesuatu yang sangat sakral bagi umat Islam. Mengapa? Karena hanya ada dua hari raya yang wajib diperingati oleh umat Islam. Yang pertama adalah Idul Fitri, dan yang kedua adalah Idul Adha. Kembalinya kita ke fitrahnya, yaitu seperti bayi yang baru lahir, atau kesucian yang kita dapatkan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya suatu hal yang dapat kita rasakan setelah kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu setelah kita berpuasa, bermadrasah, bertarbiyah di dalam bulan Ramadan, kita mendapatkan ilmu di bulan Ramadan, menjalankan segala aktivitas yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu para pemirsa yang dirahmati Allah, apa sebenarnya tingkatan takwa kepada yang dilontarkan kepada umat Islam atau kepada kaum muslimin? Yaitu bulan Ramadan tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya apa? Setiap tarbiyah, setiap madrasah, setiap sekolah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu dilanjutkan sampai hari raya, dan terus dilakukan sampai kembali kita ketemu di bulan Ramadan berikutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna daripada Idul Fitri kembali kepada fitrah? Nah, itu bisa dilihat. Yang pertama adalah kita istiqomah dalam menegakkan dan menjalankan agama Islam ini. Ini bisa kita lihat kalau orang sudah lulus dalam ujian,
di bulan Ramadan ini bisa terlihat, yaitu penegakan agama Islam, agama tauhid Allah ini benar-benar tidak diragukan lagi. Mereka akan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menegakkan kebenaran apa yang diajarkan oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan disebarluaskan kepada orang-orang yang ingin tahu tentang Islam dan tidak pernah melencengkannya, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran tauhid. Yang kedua, selalu berkata benar, berbuat benar, walaupun kana muron, meskipun agama ini pahit untuk disampaikan, tapi kita tetap untuk menyampaikan. Karena apa? Karena agama ini merupakan agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah secara murni dan utuh, tidak dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Maka dengan itu, ketakwaan yang kita dapat di bulan Ramadan ini betul-betul akan membuat kita semakin tekun untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap akan terus melanjutkan Ramadan ini sampai nanti ketemu di Ramadan yang berikutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu peningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Kita akan selalu melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat agama Islam, dan selalu menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Ramadan, dengan adanya kita berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan perbuatan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, dan selalu berkata jujur kepada siapapun, qanaah, itu yang terpenting. Itu adalah menunjukkan bahwa kita lulus dalam ujian di bulan Ramadan ini. Maka dengan itu para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang mutakin, yaitu manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmah, penuh keyakinan, penuh ketekunan, dan penuh dengan rasa optimis bahwa kita akan lulus dalam ujian di bulan Ramadan ini. Kita tidak bersuudzon kepada Allah, tapi harus husnudzon kepada Allah, yaitu berbaik sangka bahwa apa yang kita dilakukan, apa yang kita lakukan, Allah akan mengabulkannya. Baik itu doa-doa kita, baik itu perbuatan-perbuatan kita, permintaan-permintaan kita, niscaya Allah pasti mengabulkannya. Maka dengan itu para jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di Idul Fitri dengan makna kembali kepada fitrah, yaitu kembali suci, hati kita menjadi bersih, hati kita tidak menjadi kotor lagi dan tidak ternodai dengan apapun. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan zikrullah, zikir terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah atau yang dilarang oleh agama, seperti sifat uzub, sifat riya, sifat iri dengki, sifat ingin dipuji oleh orang lain, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Maka dengan itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus menjaga hati kita supaya tetap suci di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, yaitu menjalankan segala sunnah-sunnahnya, berpegang teguh kepada agama Islam. Dan mudah-mudahan
semuanya itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini itu beragama hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan yang lain-lain. Dengan itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat kita menjadi terus beristiqomah menjalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq alamin thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.